Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya harap semua dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kali ini saya akan membahas satu tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab, yakni Abraham. Ya. Abraham ini disebut bapak orang beriman. Kenapa? Ya, karena satu, imannya luar biasa, tapi juga dia menurunkan orang-orang yang beriman. Asal mula nama Abraham adalah Abram. Abram itu itu bapak, dan Ram itu luhur atau tinggi, ya, bapak yang luhur, yang tinggi. Kemudian namanya diubah menjadi Abraham. Hamon bapak banyak bangsa. Nah, bapak banyak bangsa karena diakui oleh tiga kepercayaan besar, ya, baik itu Yahudi. Kalau orang Yahudi menyebut Abraham itu sebagai Abraham Avinu, ya, Abraham bapak kami. Jadi ini satu ungkapan bahwa Abraham itu adalah bapak leluhur dan mereka adalah keturunan secara biologis. Itu untuk orang Yahudi atau orang Israel. Nah, untuk rekan-rekan yang dari Muslim juga meyakini bahwa Abraham itu adalah, ya, bapak rohani mereka, ya. Nabi Muhammad itu satu keyakinan dengan Abraham. Nah, orang Kristen meyakini juga Abraham adalah bapak secara rohani. Jadi Abraham bapak banyak bangsa, baik Yahudi, Kristen, dan juga Islam mengakui. Cuma ironisnya kadang-kadang terjadi, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, antara Yahudi dan Kristen, antara Kristen dan Islam, antara Yahudi dan Kristen, dan lain sebagainya. Nah, itu fakta-fakta yang ada. Nah, kali ini saya tidak membahas itu, tapi saya akan melihat keteladanan iman dari Bapak Abraham ini. Kita akan merenungkan dari situ dan mendapat berkat secara rohani. Ayatnya terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ini ayat yang ke-8 sampai 12 dan disambung ayat 17 sampai 19, ya. Saya bacakan buat kita semua, Ibrani pasal 11 ayat 8 dan seterusnya, ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati kucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian kita lanjutkan ayat 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, penulis Ibrani ini menampilkan tokoh-tokoh iman. Ini untuk memberi dorongan, memberi semangat kepada para pembaca, yaitu jemaat mula-mula yang menghadapi berbagai persoalan dan
Di sini tokoh-tokoh iman ada Habel, ada Henok, ada Nuh, Abraham, Musa dan lain sebagainya. Namun tokoh Abraham ini ya banyak disebutkan ya. Nah, yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan adalah teladan iman Abraham ini. Ya, seperti apa dari teks ini? Nah, yang pertama, ini menarik di sini ya. Imannya itu menghasilkan ketaatan. Di ayat 8 sampai 9 dikatakan karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya dan seterusnya. Ada kata taat. Jadi iman ini tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Ya. Nah, kisah Abraham ini sangat spesial bagi penulis, sangat menarik ya. Ini ada 8 ayat sendiri jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh iman yang lain yang dicatat di sini. Ketaatan dari Abraham ini sangat menonjol, khususnya dalam panggilan ya. Nanti juga dalam kisah Abraham mempersembahkan anaknya itu juga ketaatan yang luar biasa. Nah, dari sudut panggilan ini luar biasa ya. Saya bacakan kembali di sini. Karena iman Abraham ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, bayangkan dia pergi tanpa tahu tempat tujuan yang hendak ia masuki ya. Tidak tahu tujuannya. Ini kan aneh ya. Ketaatan yang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan Musa, Musa pernah juga dipanggil, tapi Musa agak menyimpang ya. Aduh, jangan akulah, aku kan tidak pandai bicara, utuslah orang lain saja. Nah itu ya. Ini sama-sama tokoh iman, tapi ya Abraham ini luar biasa ya. Pergi kemana? Tidak tahu, tapi dia taat saja. Luar biasanya di situ ya. Dia taat saja, dia pergi saja. Makanya ini menjadi sangat spesial ketaatan Abraham itu. Nah, selanjutnya Abraham pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dikatakan di sini karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Seolah-olah, bayangkan ya, dikatakan seolah di satu tanah asing, padahal mereka tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, tapi mereka menganggap itu satu tanah yang asing. Kenapa? Karena sesungguhnya Abraham itu menantikan satu tempat yang bukan di bumi ini, tapi satu tempat yang abadi, satu tempat yang di surga ya, yang disediakan bagi kita. Di ayat 10 dikatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi pandangan Abraham bukan pada satu kota yang ada di dunia ini, bukan satu tempat yang ada di dunia ini, tapi satu tempat yang lain yang dibangun oleh Allah sendiri, yaitu tempat dalam keabadian. Ya, karena itu walaupun mereka diberi janji satu tanah Kanaan, tapi mereka tinggal di situ seolah-olah sebagai orang asing. Dan dikatakan di sini mereka tinggal di kemah. Apakah ini karena ya waktu itu pada umumnya orang tinggal di kemah? Bisa juga. Tapi kalau kita baca literatur zaman dulu, zaman Abraham itu juga sudah maju, orang sudah bisa bikin rumah dan lain sebagainya ya. Nah, kenapa tinggal di kemah? Salah satunya adalah bahwa Abraham itu sangat taat. Ketika Tuhan suruh, dia akan pergi. Ya, kalau dia membangun rumahnya permanen, maka akan sulit. Kalau Tuhan berkata pergi. Wah, tapi kalau kemah itu dengan mudah dibongkar, dipasang lagi, dibongkar, dipasang lagi, karena ketaatannya yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara,
menarik di sini ya, ketaatan Abraham. Ya, karena iman dia taat. Dia pergi, dia tinggalkan dan lain sebagainya, dia siap ketika Tuhan utus, ketika Tuhan perintahkan untuk pergi, dan dia tinggal di tanah perjanjian, walaupun di tanah perjanjian, tapi seolah-olah dia sebagai orang asing. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tarik dalam hidup kita, dunia ini, hikmat dunia ini mengajarkan, wah, mencari kesuksesan, mencari harta sebanyak-banyaknya, ya, membangun rumah yang megah dan lain sebagainya. Ya, it's okay saja. Tapi sesungguhnya kalau kita berpikir secara rohani, sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal kita yang permanen. Ya, kita tidak akan selamanya di dunia ini. Allah sudah menyiapkan satu tempat yang permanen, satu tempat yang kekal, ya, yaitu tanah surgawi. Nah, keadaan kita saat ini ada COVID, ada pandemi, banyak orang yang meninggal. Ya, kita sedih tentunya, tapi secara positif sebenarnya kita diajak untuk merenung kembali, ya, bahwa keberadaan kita itu bukan selamanya di dunia ini. Kita harus sadar bahwa Tuhan sudah siapkan tempat di surga. Maka kita perlu seperti Abraham ini, pikiran kita tidak hanya berfokus pada hal-hal yang ada di dunia saja, ya, apalagi kedagingan, ya, tidak boleh. Kita harus rela tinggalkan itu, kita harus taat, meninggalkan segala keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup tidak hanya di dunia ini, tapi hidup yang sejati adalah nanti, dan Tuhan sudah siapkan tempat yang abadi bagi kita. Mari kita belajar taat seperti iman Abraham ini. Imannya menghasilkan ketaatan, ya, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi, ya, hawa nafsu duniawi, hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Yang kedua, imannya menghasilkan kekuatan. Wah, ini ya, selain ketaatan ternyata menghasilkan kekuatan. Di ayat 11 sampai 12 itu dikatakan seperti ini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Ya. Jadi imannya itu menghasilkan kekuatan. Kenapa? Karena Abraham tidak melihat keadaannya. Kalau lihat keadaannya, ini sesuatu yang mustahil. Sudah usianya lanjut, tidak mungkin punya anak lagi. Sudah lemah kekuatannya, bahkan dikatakan mati pucuk. Itu secara seksual lemah, ya, itu mati pucuk. Tapi dikatakan di sini terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan pasir, ya, yang begitu banyaknya dari orang yang disebut mati pucuk. Kalau kita lihat sekarang, saya coba searching berapa populasi orang Yahudi di tahun 2018 itu sekitar 14 juta, itu dari Wikipedia, ya, dan ini tersebar di berbagai negara. Ada yang di Amerika Serikat, ada yang di Prancis, Kanada, Inggris, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia ada juga orang Yahudi, ya. Tentu jumlah ini mungkin lebih besar dari maksud saya yang ada di dunia ini lebih besar, karena mungkin ada yang tidak terhitung, ya. Pada zaman Hitler aja konon katanya 6 juta penduduk Yahudi di pantai. Jadi memang banyak sekali keturunan dari Abraham yang dibilang mati pucuk itu. Jadi imannya menghasilkan kekuatan, karena dia tidak melihat dirinya dan istrinya yang sudah tua, yang tidak mungkin lagi menghasilkan keturunan, tapi dia lihat kepada Allah, ya. Ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia,
Ya, jadi karena dia melihat Allah yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia, maka disitulah ia beroleh kekuatan dan akhirnya menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Dan sekarang kita bisa melihat keturunan dari Abraham itu banyak sekali, baik yang jasmani maupun yang rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini kita nggak tahu kapan berakhir. Dulu ada istilah lockdown, PSBB, PPKM. Sekarang ada level-levelnya, level 4 dan sebagainya. Sudah kayak itu aja ya, makan cabai saja. Ya, nah ini kadang-kadang melemahkan kita. Keadaan itu kadang-kadang membuat kita putus asa. Kadang-kadang membuat nyali kita menjadi ciut, kita menjadi tawar hati. Tapi kita harus belajar seperti Abraham itu. Dia memandang dia yang berjanji yang adalah setia. Maka kita perlu melihat kepada Allah yang setia, Allah yang memanggil kita, Allah yang juga akan memelihara kita dan akan memberkati kita. Pandang kepada dia. Ya, kalau kita selalu memandang pada keadaan, apalagi musim pandemi ini, hati kita bisa tawar, hati kita bisa putus asa, kita bisa ketakutan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pandang kepada Tuhan, dia setia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, imannya menghasilkan kerelaan. Ayat 17 dan seterusnya. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya Tuhan. Imannya menghasilkan kerelaan. Ini kisah yang sangat luar biasa. Menurut orang Yahudi disebut akidat Yitzhak, ya, pengikatan Ishak, karena Ishak tidak jadi dipotong, diikat. Abraham rela mempersembahkan anaknya yang seharusnya anak itu adalah penerima dari janji itu. Nah, menarik dalam kisah ini, iman Abraham itu tidak iman yang ngawur, tapi dilandasi dengan pikiran yang jernih. Di ayat 19 dikatakan begini, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham itu beriman, tapi dia juga berlogika. Sering orang memisahkan antara iman dan nalar, ya. Tapi ini enggak. Abraham logisomai itu bisa diartikan menghitung, nah, bisa diartikan berpikir. Jadi sudah menghitung baik-baik Abraham. Ya, dia berpikir. Ini kata logisomai itu di Filipi 4 ayat 4. Pikirkanlah segala yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang dia pikirkan? Abraham ternyata berpikir bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati. Jadi seandainya Ishak mati, Tuhan bisa membangkitkan. Kalau Ishak itu menjadi pewaris dari janji Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering memisahkan antara beriman dengan berpikir yang logis. Itu dari contoh ini enggak ya. Abraham berpikir, tapi pikiran yang menarik dasarnya bahwa Allah sanggup membangkitkan sekalipun dari antara orang yang mati. Jadi berpikir atau bernalar dan beriman itu dikaitkan. Akhirnya dia rela memberikan anaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah kita juga mengikuti iman Abraham itu ya. Dia beriman dengan berpikir yang baik itu dan menghasilkan kerelaan mempersembahkan anaknya. Nah, bagi kita juga sebagai orang beriman ya harus rela ya, ketika berkorban ya rela. Melayani Tuhan juga dengan kerelaan hati. Apa yang kita berikan bagi pekerjaan Tuhan itu muncul dari kerelaan hati yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah iman dari Bapak Abraham. Ya, biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.